Mahdi ini bertanggung jawab nih, andaikan Alvin Lim meninggal di dalam tahanan, ya, dengan info ada intel yang untuk menghambat pengobatan Alvin Lim di RSCM. Kembali lagi bukan hanya si Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarif ini, tapi juga Kejagung nih. Mau luruskan adalah Alvin Lim itu sudah cuci darah 3 kali. Ya, saya lanjut Pak Santi Amer. Lanjut, Bung Beta. Ini perlu diperhatikan adalah Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, Syarif Sulaiman Nahdi ini, Pak. Ini permainan mafia hukum yang dituduhkan oleh Alvin Lim ini harus dibongkar. Ya, hanya dengan pemalsuan KTP oleh kliennya, Alvin Lim yang kena tuduhan bahkan dijerat dengan undang-undang dan ditahan paksa. Nah, ini si Syarif Sulaiman Nahdi ini bertanggung jawab nih, andaikan Alvin Lim meninggal di dalam tahanan, ya, dengan info ada intel yang untuk menghambat pengobatan Alvin Lim di RSCM. Kembali lagi bukan hanya si Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan Syarif ini, tapi juga Kejagung nih, ST Burhanuddin ini. Ya, kepentingan-kepentingan politik mereka ini yang seharusnya sebagai panglima untuk menegakkan hukum berkeadilan, malah mereka bermain semua ini. Ya, kalau memang ini negara adil, hukumnya jelas, janganlah perlakukan si Alvin Lim seperti binatang, bahkan sudah sakit di lapas pun diundur-undur pengobatan. Suarakan, Pak. Burhanuddin dan Syarif itu, kejaksaan Kepala Kejaksaan Jakarta Selatan itu harus dikorek dia itu. Kita harus bongkar siapa ini orang nih. Ya, jangan-jangan juga mafia nih Syarif. Ya, ini udah era keterbukaan, mau sampai kapan kalian berlaku busuk begitu? Ini masyarakat, haknya sama di mata hukum. Ya, orang yang baik yang ingin membongkar kebobrokan malah kalian nistakan. Ya, jangan sampai si Alvin Lim mati nanti. Ya, mungkin gitu Pak, yang bisa dilakukan Galarua mungkin bisa menuntut Kejagung untuk bersikap adil menegakkan hukum terhadap Alvin Lim. Syarif ini you bisa berkuasa lagi 5-10 tahun lagi, tapi ingat anak-anak you itu cucu belum tentu merasakan kenikmatan yang Syarif rasakan saat ini. Bisa berbalik nanti jadi korban kalian karena kebodohan sendiri. Oke, jadi Bung Beta gini ya, supaya duduk permasalahannya, kita pahami dulu permasalahannya. Alvin Lim ini putusannya itu sudah inkrah. Jadi ada, kalau misalnya seseorang berperkara Pak, sebelum P21 ada namanya tahanan kepolisian. Ya, itu tahanan kepolisian berarti yang bertanggung jawab tentang keamanan dan segala sesuatu itu adalah polisi terhadap si terdakwa atau si tersangka. Itu kalau udah proses P21 ya. Nah, jadi di proses di polisi ketika P21 sudah diterima oleh Kejati ya, maka status tahanan ini tetap dia ditahan, tetapi penanggung jawab yang menahan ini bukan kepolisian lagi. Itu adalah tahanan kejaksaan. Jadi segala sesuatu yang menyangkut hukum dan lain sebagainya di tahanan itu bukan tanggung jawab polisi, tanggung jawab daripada si jaksa, walaupun dia dititip di tahanan kepolisian. Sudah. Nah, ketika naik sidang, dia tetap ditahan kan, tetapi tanggung jawab penahanan ini bukan di kejaksaan lagi, sudah di pengadilan. Nah, kan gitu. Nah, sekarang status Alvin Lim perkaranya katanya sudah inkrah. Inkrah di level mana? Pengadilan negeri kah? Pengadilan tinggi kah? Mahkamah Agung kah? Nah, kalau yang saya dengar itu di Mahkamah Agung. Berarti ini tanggung jawab penahanan siapa? Kalau sudah inkrah bukan di Mahkamah Agung lagi, bukan di polisi lagi, bukan di ini, tetapi sudah di Kementerian Hukum dan HAM. Sudah di situ tanggung jawabnya ini. Jadi beda-beda, sudah bergeser-geser itu. Nah, sekarang terkait perkara daripada Alvin Lim.
Kita misalnya tuntut si Kejaksaan Agung, kita punya bukti nggak? Siapa yang menuntut Kejaksaan Agung? Apa Galarua masuk ke situ? Habis energi kita kan, belum tentu juga berhasil. Jangan-jangan kita di backfire. Kita punya bukti yang kuat, boleh. Nah itu jadi kita bukannya takut mengukur diri juga ya posisi kita. Nah yang bisa kita lakukan bukannya si Kejaksaan Agungnya, ini kan dalam konteks memperbaiki hukum secara keseluruhan. Bukan di situ orang per orang yang kita sadar, tetapi sistem. Itu kalau itu kan. Nah nanti berarti kan fokus kita adalah Alvin Lim, menyelamatkan dia kan. Pertama mendapat pengobatan dan apa namanya itu tempat peristirahatan yang bagus lah dalam artian makannya dan lain sebagainya. Itu dulu. Kemudian kalau dia mau bebas, harus PK Pak. PK berarti apa? Ada novum. Kalau yang dikatakan oleh Pak Ferdinand tadi ini adalah masalah KTP atau ada nggak novum yang mengatakan tidak begitu? Sederhana kok. Kalau ada novum majukan ke PK. Kalau PK berarti ada persidangan, Pak. Ada persidangan berarti bisa dihadirkan di situ saksi ahli. Kan gitu. Sekarang tugas daripada keluarga Alvin Lim adalah mencari novum itu. Nah, mencari novum atau dijalani 4,5 tahun, nanti 2/3 dia sudah bisa bebas kan. Mudah-mudahan nanti bulan Agustus ini, 17 Agustus dia mendapat potongan hukuman. Syukur-syukur dapat gerasi kan. Wih, kalau dia dapat gerasi dan bebas, bisa nggak kita urus gerasi? Ya coba-coba aja, kenapa rupanya tidak kan? Tapi kan kita tidak perlu percakapkan di sini itu. Saya khawatir nggak sampai Agustus Pak kondisi kesehatan seperti ini Pak. Enggak, itu lain soal. Makanya target kita adalah bagaimana perawatannya dulu Pak. Kita kan nggak bisa menentukan itu. Kalau memang sudah parah, itu kan ginjalnya katanya tinggal 7%. 7% loh. Itu adiknya Ibu Linda itu ada adiknya Ibu Linda itu. Ginjalnya berapa persen itu nanti tanya. Itu dirawat di rumah sakit, dia cuci darah. Yang penting kan dia cuci darah secara rutin. Ini bisa nggak terlaksana? Itu saja dulu langkah pertama. Kan kalau misalnya disyaratkan harus sekali 2 hari, harus sekali 2 hari itu otomatis nggak perlu lagi pakai apa namanya, nggak perlu lagi pakai izin-izin dari Kalapas. Otomatis 2 hari, setiap 2 hari harus ke sana gitu kan. Nah itu supaya bisa terawat dia dan makanannya teratur. Itu dulu yang kita usahakan. Itu Pak, beberapa Interupsi sebentar Pak Santi Amer. parah Pak. Baru mungkin baru yang Santi Amer sampaikan baru hari ini atau kemarin cuci darahnya. Hari ini baru tadi 2 jam yang lalu, bukan kemarin, bukan ya 2 hari ini 2 jam yang lalu saya dengar itu. Dan dia baru pulang dari rumah sakit, saya tahu masuk cuci darah lagi. Iya. Beberapa hari itu belum dilakukan cuci darah. Enggak, ini udah baru cuci darah tadi, udah pulang dia. Saya dapat informasi dari A1, udah cuci darah. Pak. Sebelum-sebelumnya belum. Sebelum-sebelumnya belum. Tadi saya baru dapat ini Pak Beta, langsung diberitahu, udah cuci darah, udah pulang. Betul. Begini Pak Santi Amer. Halo Pak Beta Maluku, saya kasih input. Baru hari ini Pak. Ini Bukan. Pak Beta Maluku, Pak Santi Amer. Walaupun ginjalnya 7%, saya pengalaman, saya pernah integrasi Profesor Pak Salah di Singapura, National University Hospital. Itu terkenal. Jadi dulu di Cina, India, sekarang Singapura, pusat ginjal. Jadi gini Pak ya, 7% nggak sama masalah. Ureum creatinumnya yang penting. Walaupun cuci darah, ureum creatinum tinggi. Boleh tanya sama dokter nefrolog yang bagian internis dan nefrolog bagian ginjal bedah. Jadi 7% nggak apa-apa. Yang penting kalau terjadi kematian, kita bisa gugat dokter ini. Ya lanjut. Jangan ragu kita, pasti sehat itu. Tuhan Yesus berkati dia itu. Interupsi sebentar Pak Santi Amer, real quick. Ini Galarua udah nulis surat belum ke si Yasona Lawli? Pak Andi dengar nggak dari tadi Pak Andi? Ya, ada tuduhan Galarua tidak memperhatikan loh. Saya kan tadi udah cerita. Tadi Bapak dengar nggak? Itu ketika ya permasalahan kesehatan yang pertama dia mengalami kesulitan untuk dirawat di rumah sakit di luar. Nah, saya udah tahu, Galarua menawarkan diri supaya proses pembantaran yaitu berobat di luar lapas itu kepada Alvin Lim bisa dibantu Galarua. Kami siapa lagi nih? Ya, bisa dibantu oleh Galarua. Tetapi respon dari keluarga pihak Alvin mengatakan tidak perlu. Itu udah Pak Andi. Nah sesudah itu berjalanlah terus, ya kan? Ya, kemudian yang kedua kan ada pengacaranya menangani, ya kan?
kita ini kan Galarua banyak juga kerjaan, tetapi ini adalah fokus kita perhatikan. Udah Pandi? Ya Nah, udah, jadi kalau gitu ya kita udah dengar tunggu dulu tanggal, Pandi, tunggu jangan tanggal dengar mainnya aja. dulu. Saya udah sampaikan etika Pak ya. Bapak dengar dulu penjelasan saya supaya nggak dipotong-potong Pandi, ya. Ya, terus berjalanlah ini. Tadi datang lagi keluhan-keluhan komplain, saya mengerti. Masa Galarua diam aja? Nah, saya jelaskan. Kemudian saya dapatlah informasi, ya kan, Pak, apa itu menurut informasi yang saya dapat itu Pak Alvin Lim itu lebih baik dia ditahan di lapas terus. Kenapa? Dia lebih aman di situ. Kalau dia di luar nanti nyawanya terancam. Ya, saya simpan ini informasi kan. Tapi apakah betul informasi ini atau tidak kan kita belum tahu. Nah, berjalanlah waktu, timbullah ini makin parah lah penyakit Alvin ini. Aduh, ini bagaimana? Ditanya lagi Galarua, masa Galarua diam aja? Saya jelaskan termasuk malam ini. Ya kan? Kita Galarua, Pak Alvin Lim ini sudah member. Diminta atau tidak diminta, Galarua punya kewajiban. Tetapi kita tanya keluarganya, karena dia ada pengacara, ada keluarga, bagaimana? Kita kan masih berpegang omongan yang pertama, tidak setuju. Nah, sekarang kita tunggu, tolong dong. Itu saja sepatah kata. Gitu. Kalau dia perkataan itu kita terima, kita sudah punya apa namanya, jangan nanti ada masalah dari gugatan dari mereka. Kita gaspol Pak, jangan seperti yang Bapak bilang, lebih dari itu juga kita lakukan. Memangnya kenapa rupanya kan hak dia kok? Itu kan hukum. Itu. Nah, jadi saya tidak menyalahkan siapa-siapa, kita Galarua sedang menunggu itu. Jadi kita sudah minta tolong beberapa orang, tolonglah hubungi pihak keluarganya ya. Sampaikan. Ya. Jadi Begini, ada Pak Santiamer, kita bisa berdayakan si Krisne, Pak, karena dia dekat dengan istrinya Alvin Lim, ya kan? Si Krisne yang kasus Australia, satu. Ya, yang kedua, Alvin Lim ini terus terang dia menghantam 3 lembaga institusi, Mahkamah Agung, Polri, dan Kejaksaan. Jadi ingat, tahanan pengadilan itu yang kita anggap nggak becus. Kenapa ditahan di luar? Kalau di luar memang mati dia nanti, didorong orang. Lanjut. Supaya tahu kawan. Oke, Bu Linda, silakan Bu Linda. Ini Wonder Woman dulu. Dia tahu ini Bu Linda ini. Silakan Bu Linda, cerita dulu. Enggak, saya nggak mau ngomong panjang-panjang. Berhubung ada sesuatu saya nggak bisa ngomong. Yang saya mau luruskan adalah Alvin Lim itu sudah cuci darah 3 kali. Terakhir tadi ya. Atau yang kedua, Tadi dia. kalau diminta Krisni untuk menjadi perantara ke sana, saya jelas katakan tidak bisa. Itu dulu. Nah, lanjut. Oke, Pak Santiamer, saya coba silakan Bu PSK. sedikit luruskan ya. Jadi gini, untuk masalah Alvin Lim, Galarua itu waktu pertama kali kasusnya di bulan apa ya, dia ditahan, itu kita sudah bikin Zoom meeting ya dengan tim lawyernya, dengan tim lawyernya Pak siapa, Pak Alvin di LQ ya, anak buahnya. Jadi kita tanyakan bahwa kita akan susun strategi bahwa nggak bisa jalur hukum saja, tapi melalui jalur politik juga, ya. Kita viralkan, kita demo besar-besaran karena kasusnya itu lagi besar, lagi bagus waktu itu juga Alvin Lim kan lagi naik daun lah pada saat itu ya, viral. Nah, tetapi mereka minta waktu katanya mau diskusikan dulu dengan keluarga. Oke, kalau gitu jangan lama-lama. Waktu itu saya juga ikut itu ya, Ibu Linda, Ibu Lis, Pak Santiamer dengan tim mereka. Tapi hasilnya mereka diam, nggak ada jawaban juga begitu ya. Nah itu satu. Terus kedua, kita push lagi di dengan Ibu Linda kalau nggak salah waktu ke sana menjenguk ya ke Rutan Salemba. Kita titip pesan juga kan apa yang bisa kita bantu. Nah, Pak Alvinnya juga setahu saya Ibu Linda infokan ke saya bahwa nggak apa-apa, nggak perlu. Mungkin koreksi saya Ibu Linda kalau salah. Jadi
malah dia berpikir mungkin lewat jalur hukum dia bisa bebas, bisa menang begitu. Jadi kemungkinan mungkin di bulan Februari atau Maret bisa keluar begitu ya, menang putusannya di MA. Nah, udah sampai di situ pun kita juga nggak dapat apa-apa lagi gitu kan, padahal kita udah suarakan ke istri dan anaknya kan. Nah, jadi nggak perlu, udah 2 kali tuh ya. Nah, ketiga dengan Smart Lapak sendiri sempat calling saya. Jadi dia kan sering mewawancarai si siapa nih anaknya Alvin Lim ya. Siapa tuh namanya tuh. Nah, jadi ya dialah. Nah, jadi Smart Lapak juga tanya nih gimana nih Galarua bisa bantu nggak? Oh ya, saya bilang kemarin Ibu Linda juga udah kita udah ngomong juga 2 kali begitu sebelumnya. Sebelum Ibu Linda ke rutan juga kita udah zoom, tapi ya begitu nggak ada jawaban begitu. Jadi seolah-olah ya mereka mungkin mau jalur hukum. Nah, Smart Lapak juga udah utarakan bahwa kita katakan nggak bisa hanya jalur hukum, mesti politik. Kalau perlu ketemu pejabat-pejabat di sini, entah itu Prabowo waktu itu saya sarankan mungkin ke Prabowo begitu ya. Gerindra kan waktu itu kan sempat katanya mau ngerekrut dia begitu ya untuk jadi anggota Galarua. Nah, tapi kenyataannya dari Smart Lapak pun juga nggak tahu nih Smart Lapak ada nggak di sini. Kalau ada mungkin bisa juga koreksi saya kalau salah. Jadi sudah disampaikan ke istri dan anak-anaknya begitu. Ternyata juga nggak ada jawaban begitu. Jadi udah 3 kali kita tawarkan diri gitu untuk membantu dia. Jadi artinya Galarua itu udah cukup luar biasa ya menurut saya. 3 kali kita tawarkan walaupun belum ada jawaban ya. Nah itu satu. Tapi gini, saya mau kita juga lebih objektif. Saya coba cari datanya. Jadi kenapa kok kalau kasusnya cuma masalah KTP bisa sampai ditahan 4,5 tahun, ya kan? Betapa bobroknya. Tapi kan saya baca ternyata memang ini kasusnya memang nggak banyak ya data-data yang bisa disampaikan di publik di medsos. Tapi saya lihat ini, saya baca dari apa ini ya, inilah.com, MA tolak kasasi Alvin Lim. Jadi MA memutuskan menolak kasasi yang dilayangkan Alvin Lim terdakwa kasus pemalsuan surat. Nah, jadi lewat hakim anggotanya Susilo Soeharto memutuskan menolak kasasi yang diajukan Alvin Lim, yaitu petikan putusan kasasinya tanggal 26 Januari 2023. Jadi 26 Januari 2023 sudah putus tuh kasasinya, Alvin Lim ditolak. Nah, jadi putusan MA tersebut memperkuat keputusan tingkat banding ya. Keputusan tingkat banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta ya, jadi pengadilan yang kedua ya. Nah, menjatuhkan pidana ke Alvin Lim 4,5 tahun ya, 4 tahun 6 bulan penjara. Nah, pada putusan tingkat 2 itu Majelis Hakim PT Pengadilan Tinggi DKI pun memerintahkan jaksa untuk menahan Alvin di Rutan Salemba. Jadi memang ada keputusan pengadilannya untuk ditahan. Nah, sementara pada tingkat pertama di Pengadilan Negeri ya yang Jakarta Selatan, Alvin Lim divonis lantaran terbukti bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat secara berlanjut. Alvin Lim dinyatakan melanggar pasal 263 ayat 2 Jungto, pasal 55 ayat 1 Jungto, pasal 64 ayat 1 KUHP. Nah, selain Alvin Lim ada 2 terdakwa lain bernama Meli Tanu Miharja alias Melisa Wijaya dan Budi Arman alias Budi Wijaya. Dalam putusan itu, hal yang memberatkan Alvin ya ini dianggap tidak kooperatif, mempersulit jalannya persidangan, tidak mengakui perbuatannya dan pernah dihukum. Nah, seperti diketahui, selama persidangan Alvin Lim tidak hadir tanpa alasan. Meskipun telah dijadwalkan pada sidang sebelumnya, Alvin diketahui saat itu berada di Singapura. Atas permintaan jaksa, Majelis Hakim memutuskan tetap lanjutkan persidangan in absentia atau tanpa kehadiran terdakwa Alvin Lim. Nah, dalam uraian singkat, Pengadilan Jakarta Selatan itu, Alvin Lim didakwa bersama dengan Meli Tanu Miharja dan Budi Arman, serta 2 orang yang berstatus sebagai buron, yaitu Denny Ignatius dan Agus Abadi. Perkara bermulanya pada tahun 2015.
Halo Pak Santiamer, suara saya masih Lanjut jelas? Pak, lanjut. Bagus. Malah kecil nih, ada orang telepon soalnya. Oke, perkara bermula pada tahun 2015 saat Meli Tanumi Harja menemui dan bercerita pada Alvin Lim bila dirinya sering sakit-sakitan. Selanjutnya terdakwa Alvin Lim mengatakan pakai asuransi saja biar meringankan beban. Demikian tertulis pada uraian singkat dakwaan itu. Singkatnya, Meli Tanumi Harja membuat KTP palsu dengan mengubah identitas menjadi Melisa Wijaya. Demikian juga Budi Arman yang diubah identitasnya menjadi Budi Wijaya, di mana Melisa Wijaya dan Budi Wijaya adalah pasangan suami istri. Setelahnya mereka mendaftar sebagai peserta asuransi kesehatan pada salah satu agen asuransi. Sayangnya dalam uraian singkat dakwaan itu tidak disebutkan lebih jelas bagaimana akhirnya. Persidangan berlangsung hingga akhir pada 18 Desember 2018. Budi Wijaya dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara dan denda 500 juta subsidiar 2 bulan kurungan. Vonis terhadap Melisa Wijaya menyusul kemudian pada 22 Januari 2019 dengan vonis yang sama. Mereka dinyatakan hanya terbukti perihal dengan sengaja menggunakan surat palsu untuk mengakibatkan kerugian. Untuk pasal-pasal lainnya dinyatakan tidak terbukti. Nah, jadi kasusnya ini kan masalah asuransi, pemalsuan data ya kliennya Alvin Lim. Nah, jadi kliennya sendiri memang sudah terbukti, jadi merugikan pihak asuransi begitu. Jadi saya pikir mesti kita juga objektif. Kenapa Pak Alvin mungkin nggak mau dibantu juga 3 kali, nanti mungkin mesti dipertanyakan kalau memang ada kesempatan berjumpa dengan dia atau pihak keluarganya gitu loh. Jadi maksudnya memang atau memang secara hukum dia juga menyadari ini adalah salah gitu loh, pemalsuan dokumen begitu yang mengakibatkan kerugian pihak asuransi begitu. Nah, jadi memang di pengadilan pertama di Jakarta Selatan itu dia bebas begitu ya, tapi kan banding di pengadilan tinggi DKI Jakarta itu dituntut 4,5 tahun putus. Nah, waktu kemarin banding lagi Januari MA inkra bahwa bandingnya Alvin ditolak. Jadi artinya keputusan pengadilan tinggi DKI Jakarta yang menahan 4,5 tahun ya itu berlaku buat Alvin begitu. Nah, saya pikir itu dulu yang saya luruskan masalah Alvin. Jadi kalau menurut saya kalau memang sudah keputusannya final, diskusikan saja sama Pak Alvin kalau nanti ada kesempatan dan keluarga apa sih yang sekarang Galarua bisa bantu begitu. Jadi kalau kita mau lakukan demo atau apapun mungkin juga kita salah secara hukum karena memang itu sudah jelas-jelas ada perkara pemalsuan surat, kecuali mungkin ada bantahan ya dari Pak Alvinnya begitu. Nah, mungkin mesti didiskusikan. Dan kedua, mungkin bisa jalur apakah tanyakan nanti Pak Santiamer atau Ibu Linda atau Smart Lapak, apakah bisa lewat jalur yang lain begitu kalau udah keputusan inkra ini hanya satu-satunya lewat grasi atau apa begitu. Nah, kalau grasi, paling kita nanti pendekatan ke pejabat-pejabat yang menjabat sekarang, mungkin entah itu Muldoko di KSP, mungkin itu Pak Prabowo, ya, untuk atau kita dia mengirimkan surat juga ke ke Pak Presiden begitu untuk proses grasi begitu dengan bikin narasinya ya mungkin seperti apa yang dia bisa, kan dia yang paling lebih mengerti nih urusannya. Seperti itu. Kita dari luar ya hanya setelah dapat berita-berita ini dari jalannya persidangan lewat wartawan, lewat medsos begitu yang kita bisa dapatkan. Kalau masalah sebenarnya kan kita nggak tahu menahu sebenarnya ya, karena yang mungkin paling tahu semuanya ya Pak Alvin sendiri begitu. Tapi kalau udah inkra, dia sendiri kan sebagai sarjana hukum lawyer, dia mengerti lah gitu jalur apa yang bisa dilakukan untuk memperingan hukumannya, apakah satu-satunya grasi atau ada hal-hal yang lain. Nah, mungkin itu yang bisa kita bantu ya. Tapi kalau untuk demo segala, mungkin kalau memang udah keputusan inkra dan memang udah dinyatakan bersalah ya sulit ya. Nah, seperti itu. Ya, itu Pak Santiamer. Terima kasih.